Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas Tadris Biologi semester 2B mata kuliah Biosel dengan anggota kelompok yaitu Salama Kaulam Fadilah, Egina Bumiarti, Sofiatun Khairunisa, Kartika Sari, Fiska Adelin Sutari, dan Miftahul Rizki. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang respirasi sel. Disimak baik-baik ya teman-teman. Sebelum membahas lebih lanjut tentang respirasi sel, kita akan membahas lebih dulu yang dimaksud dengan respirasi. Respirasi adalah proses pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida yang terjadi antara lingkungan luar dengan lingkungan dalam tubuh. Jadi, respirasi sel merupakan proses pertukaran O2 atau oksigen dengan CO2 atau karbon dioksida yang terjadi antara lingkungan luar sel dengan lingkungan dalam sel. Nah, respirasi sendiri ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah merombak molekul organik kompleks untuk mendapatkan energi dalam bentuk ATP. Proses respirasi sel terbagi menjadi dua. Yang pertama ada respirasi aerob, respirasi yang memerlukan oksigen, dan yang kedua ada respirasi anaerob, respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi aerob merupakan reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik atau memerlukan oksigen. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Respirasi aerob ini terjadi di sitosol dan mitokondria sel. Hasil akhir dari respirasi ini yaitu energi dalam jumlah yang besar. Bisa kita lihat pada gambar, yaitu merupakan tahapan-tahapan dari respirasi aerob. Yang pertama ada glikolisis, terus dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, dan yang terakhir ada transport elektron. Tahapan respirasi aerob dimulai dari tahap glikolisis. Glikolisis merupakan perubahan glukosa atau C6 yang dipecah menjadi 2 molekul asam birufat atau C3. Glikolisis ini terjadi di sitosol sel dan menghasilkan 2 ATP sebagai energi, 2 NADH yang digunakan untuk transport elektron, dan 2 asam birufat. Tahap yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yaitu proses perubahan asam birufat atau C3 yang dihasilkan dari tahap glikolisis menjadi senyawa asetil KOA, di mana senyawa asetil KOA jika direaksikan dengan asam oksalasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di membran luar mitokondria. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 asetil KOA, 2 NADH, dan 2 CO2. Siklus Krebs dan transport elektron. Apa sih siklus Krebs ini? Jadi, siklus Krebs adalah reaksi penyatuan asetil KOA dengan asam oksaloasetat dan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Siklus Krebs ini terjadi di mitokondria. Selanjutnya, ada transport elektron. Apa sih transport elektron ini? Jadi, transfer elektron adalah reaksi reduksi atau oksidasi NADH dan molekul FADH2 yang menghasilkan H2O dan energi ATP sebanyak 32 ATP. Transfer elektron ini terjadi di membran mitokondria. Reaksi anaerob. Reaksi anaerob merupakan reaksi yang tidak memerlukan oksigen. Reaksi ini terjadi pada sitoplasma yang bertujuan untuk menguraikan senyawa organik. Reaksi anaerob yang merupakan respirasi sel tidak perlu oksigen, hanya menghasilkan sekitar 2 ATP. Reaksi anaerob terdiri atas fermentasi asam laktat
dan juga fermentasi alkohol. Bedanya, fermentasi alkohol akan mengubah piruvat menjadi etil alkohol, sementara pada fermentasi asam laktat, piruvat akan diubah menjadi sebuah asam laktat. Jadi, kesimpulannya yaitu reaksi aerob adalah reaksi yang membutuhkan oksigen atau O2, sedangkan reaksi anaerob adalah reaksi yang tidak menghasilkan oksigen atau O2. Reaksi aerob terjadi di sitosol dan mitokondria sel, sedangkan reaksi anaerob terjadi di sitoplasma sel. Reaksi aerob menghasilkan 36 ATP, sedangkan reaksi anaerob menghasilkan 2 ATP. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran kami ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.